Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 9 ayat 13 sampai 18. Pada perikop kali ini saya akan memberikan judul Berhikmat lebih baik daripada berkuasa. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan dua pilihan bagi setiap kita. Manakah yang akan Anda pilih? Anda memilih untuk memiliki hikmat atau memiliki kekuasaan? Pilih salah satu, memiliki hikmat atau memiliki kekuasaan. Mungkin bagi sebagian orang akan mengatakan memilih hikmat, atau mungkin sebagian yang lain mengatakan memilih kekuasaan. Nah, ada sebuah kota yang dikatakan kota ini sangat kecil dan hanya beberapa penduduknya. Kota ini mengalami situasi yang sangat genting, yaitu ada sebuah kerajaan yang cukup besar yang dipimpin oleh seorang raja yang agung hendak menyerang dan menguasai kota kecil ini. Tetapi di dalam kota itu ternyata ada seorang yang dikatakan miskin tetapi ia mempunyai hikmat dan bijaksana. Orang yang miskin ini melakukan sesuatu sehingga ia dapat menolong kota ini lepas dari serangan raja yang agung ini. Berkat hikmatnya, kota ini terlepas dari kerajaan yang kekuatannya dan keperkasaannya lebih besar daripada kota itu. Pengkhotbah pun menyimpulkan bahwa hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Namun ironisnya, orang miskin yang berhikmat itu pun segera dilupakan jasanya oleh orang-orang yang ada di kota itu. Sifat dasar manusia pada umumnya lebih memperhatikan hal materi dibandingkan perkara rohani. Ada sebuah perkataan dari dunia mengatakan bahwa Anda boleh tidak berhikmat, asal Anda kaya dan berkuasa, maka banyak orang akan datang untuk menjadi teman Anda. Tidak heran, di masa-masa saat ini pun banyak orang lebih mencari akan kekayaan materi, kekuasaan dan kedudukan dibandingkan mencari hikmat dari Tuhan. Sehingga banyak orang menghalalkan segala cara supaya tujuannya berhasil dibandingkan mencari hikmat Tuhan dan meminta petunjuk daripada Tuhan. Mungkin ada orang yang akan berkata, emangnya tidak boleh mempunyai hikmat dan juga kekuasaan? Tetapi jika kita harus memilih salah satu, manakah yang akan kita pilih? Hikmat atau kekuasaan? Jika kita harus memilih, maka pilihannya adalah lebih baik kita memilih mempunyai hikmat daripada kita memilih kekuasaan. Ada satu contoh yang terkenal di dalam Alkitab yang dapat kita jadikan sebagai pembelajaran, yaitu seorang raja yang bernama Raja Salomo. Raja Salomo dikatakan mempunyai hikmat yang luar biasa, bahkan kekayaannya pun sangat melimpah. Raja-raja dari dunia mencari Raja Salomo untuk melihat bagaimana hikmat Raja Salomo yang luar biasa. Tetapi jika kita membaca kisahnya di dalam kitab Raja-Raja, di sana kita dapat melihat Raja Salomo pada akhirnya mulai meninggalkan Tuhan dan kehilangan hikmat daripada Tuhan. Disebabkan karena Raja Salomo mulai condong hatinya kepada para istrinya. Akibatnya kerajaannya pun menjadi terpecah dan menimbulkan banyak kekacauan sehingga semua raja-raja setelah Raja Salomo pun menanggung akibatnya. Seperti dalam khotbah di renungan kita dikatakan bahwa karena satu orang yang keliru maka menghancurkan banyak hal yang baik. Tentu hal itu bukan yang dikehendaki oleh Allah bagi Raja Salomo dan juga setiap kita. Allah menghendaki supaya setiap kita mengejar hikmat dan beroleh pengertian. Hikmat bukan beroleh didapat dari pendidikan. Hikmat juga bukan didapat dari pengalaman hidup. Hikmat juga tidak ditentukan oleh umur atau kepintaran seseorang. Hikmat datangnya dari hati yang takut akan Tuhan. Sehingga seseorang yang mempunyai hikmat itu akan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Allah tidak pernah melihat dari penampilan luar kita, entah itu dari penampilan fisik kita, dari kekayaan kita, dari kepintaran kita, atau dari kedudukan kita. Tetapi Allah melihat hati kita.
Di mata Tuhan, orang yang disebut bijaksana dan berhikmat adalah orang yang mempunyai hati yang takut akan Tuhan dan juga hati yang mengasihi Dia. Jadi sekalipun kebaikan, pertolongan, dan hikmat Anda tidak diingat oleh orang lain, bahkan mungkin Anda hidup pas-pasan, bahkan mungkin minus, tetaplah kejar hikmat Tuhan. Tetaplah cari pengertian daripada Tuhan. Apalagi di zaman saat ini, di mana situasi yang semakin tidak menentu, ditambah pandemik, dan juga banyak orang-orang yang tidak jujur, tidak hidup di dalam hikmat Tuhan. Tentu hikmat Tuhan sangat diperlukan supaya kita bisa mengerti manakah kehendak Tuhan dan apa yang harus kita lakukan di tengah dunia yang mulai bengkok dan sesat ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.